Shalom semuanya. Alkitab yang menjadi kitab suci umat Kristen penuh dengan berbagai simbol seperti pelangi yang melambangkan janji Tuhan, air yang melambangkan lahir baru, burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, dan masih banyak lagi. Salah satu simbol yang sangat spesial adalah angka 7, karena angka ini muncul berkali-kali dalam Alkitab, baik secara tersurat maupun tersirat, dan memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristen. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menelusuri 7 alasan angka 7 sangat spesial bagi orang Kristen. Alasan 1, sebagai pengingat pentingnya menjaga lidah. Mazmur 34 ayat 12-14 tertulis, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Seperti yang sudah kita tahu, kalau di kepala kita masing-masing terdapat 7 bukaan atau lubang. Kita mempunyai 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 mata, tetapi hanya 1 mulut. Jika dijumlahkan menjadi 7, mulut, lidah, dan bibir adalah kata yang sering dipakai dalam Alkitab untuk mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga perkataan. Lidah adalah bagian sangat kecil dari tubuh kita, tetapi dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup kita secara keseluruhan. Dapat membawa kita kepada kehidupan atau kematian. Dengan menggunakan kata-kata secara bijak, orang bisa mendapat banyak berkat. Tetapi ada juga orang yang bisa mendapat banyak masalah hanya karena tidak bisa menjaga perkataannya. Jadi begitulah desain Tuhan dalam merancang kepala manusia, bahwa kita hanya diberikan 1 mulut. Karena untuk menjinakkan 1 lidah saja sudah merupakan PR seumur hidup bagi manusia. Tetapi seperti kata Yesus di Matius 15 ayat 18, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Ibarat kata, perkataan adalah buah, sedangkan hati adalah akarnya. Ini artinya, bila kita selalu mensucikan hati kita dari segala kejahatan, maka buah yang dihasilkan, yaitu perkataan kita, akan menjadi baik. Dengan cara inilah, kita dapat menjaga lidah yang akan membawa kita menuju kehidupan. Amin. Alasan 2, sebagai pengingat bahwa hikmat itu ada 7 pilar. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. 7 tiang atau pilar hikmat dalam Amsal 9 adalah dasar-dasar untuk mendapatkan hikmat sejati. Dengan kata lain, jika kita ingin menjadi orang-orang yang berhikmat, maka penting untuk menegakkan ke-7 pilar ini dalam hidup kita sehari-hari. Jika hidup Anda sudah memancarkan ke-7 pilar ini, Anda akan terlihat sebagai orang yang berhikmat di mata orang lain. Berikut adalah 7 tiang hikmat tersebut. 1. Takut akan Tuhan. Dasar dari semua hikmat adalah menghormati dan tunduk kepada Allah. 2. Pengetahuan. Hikmat sejati dibangun di atas fondasi pengetahuan yang kokoh tentang Tuhan, dunia, dan diri sendiri. Ini berbicara soal mengetahui fakta. 3. Memahami. Hikmat bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi juga tentang memahami maknanya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kebijaksanaan. Hikmat secara praktis dapat memungkinkan kita untuk bisa selalu membuat keputusan yang bijaksana dalam setiap aspek kehidupan. 5. Kedisiplinan. Hikmat membutuhkan disiplin untuk terus mau belajar, berdoa, dan menyembah Tuhan secara konsisten. 6. Keadilan. Hikmat sejati selalu adil dan tidak memihak. 7. Kasih. Hikmat selalu dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai dasarnya. Itulah ke-7 pilar atau tiang hikmat yang saling terkait satu dengan yang lain untuk menopang kehidupan yang kuat dan dahsyat bagi setiap kita. Amin. Alasan 3, sebagai lambang kesempurnaan ilahi. Kejadian 2 ayat 2-3 tertulis,
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Angka 7 seringkali digunakan untuk melambangkan kesempurnaan, keutuhan, dan kegenapan ilahi. Dalam kisah penciptaan Tuhan, angka 7 menunjukkan bahwa karya Tuhan adalah sempurna dan lengkap. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam 6 hari, dan pada hari ketujuh, Dia beristirahat. Hal ini menunjukkan bahwa karya penciptaan Allah adalah sempurna dan lengkap. Dengan penciptaan manusia di hari ke-6, maka angka Tuhan adalah 7. Ini berarti manusia tidak akan bisa menjadi Tuhan, sebagaimana 6 adalah angka di bawah 7. Dalam konteks keselamatan, angka 7 menunjukkan kesempurnaan rencana keselamatan Tuhan untuk kita melalui Yesus Kristus. Kita tahu di Imamat 23, Tuhan menetapkan 7 hari raya bagi umat Israel sebagai lambang dari keselamatan. Dalam konteks penghakiman, angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan keadilan penghakiman Tuhan. Kita tahu di kitab Wahyu ada 7 sangkakala penghakiman Tuhan kepada dunia dan penggunaan angka 7 lainnya yang juga meskipun Alkitab tidak selalu eksplisit menggunakan angka 7, tetapi kita dapat menginterpretasikannya dengan berbagai cara, di mana menunjukkan bahwa angka ini memiliki makna simbolis yang penting sebagai lambang kesempurnaan ilahi yang bisa kita gunakan untuk memahami sifat Tuhan dan karya ajaibnya untuk kita. Amin. Alasan 4. Sebagai pengingat akan 7 manifestasi kuasa Roh Kudus. Wahyu 1 ayat 4 tertulis, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Ada 7 roh Tuhan di hadapan tahta Yesus. Bukan berarti Roh Kudus ada 7, melainkan ada 7 kuasa dari satu Roh Kudus yang bisa bekerja dalam kehidupan kita. Masing-masing kuasa memiliki manfaatnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ke-7 manifestasi kuasa Roh Kudus itu adalah 1. Roh hikmat. Roh Kudus dapat memberikan kita kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat ketika harus memilih, seperti membantu menyelesaikan masalah dengan bijaksana, memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memahami situasi dengan lebih dalam dan menyeluruh. 2. Roh pengertian. Roh Kudus dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang firman Tuhan dan kehendaknya, membuat kita menjadi mampu menafsirkan Alkitab dengan benar, memahami maksud Tuhan dalam berbagai situasi, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan dengan tepat. 3. Roh nasihat. Roh Kudus dapat memberikan bimbingan dan kearahan untuk kita terutama dalam situasi yang sulit, membuat kita bisa mendapatkan solusi saat menghadapi masalah, mendapat dukungan dan dorongan saat merasa ragu atau tidak yakin. 4. Roh keperkasaan. Roh Kudus dapat memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan dan melawan dosa, membuat kita mampu menghadapi rasa takut dan kecemasan dengan berani, mampu melawan godaan dan dosa, berani teguh dalam iman dan keyakinan. 5. Roh pengenalan akan Allah. Roh Kudus mampu memberikan kita pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, sehingga kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, menemukan penghiburan dan kekuatan dalam sifat kasih Tuhan. 6. Roh kesalehan. Roh Kudus dapat memberikan kita kesalehan dalam hidup kita, membuat kita dapat memiliki hati yang murni dan penuh kasih sayang, melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. 7. Roh takut akan Tuhan. Roh Kudus dapat membangkitkan rasa hormat dalam diri kita dan kekaguman yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa, membuat kita dapat menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan, memiliki hati yang penuh kerendahan hati, dan berserah, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan pujian kepada Allah. Ke-7 manifestasi kuasa Roh Kudus ini didapat dari Yesaya 11 ayat 2-3. Seperti Yesus, hidup kita
juga bisa diberdayakan dengan hebatnya oleh satu Roh Kudus dengan 7 cara. Haleluya, amin. Alasan 5, sebagai pengingat untuk selalu mengampuni. Matius 18 ayat 21-22 tertulis, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa sekali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai ke 70 kali 7 kali. Angka 7 mengingatkan kita pentingnya untuk selalu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain 70 kali 7 kali. Ini bukan berarti kita harus menghitung berapa kali kita mengampuni, tetapi ini menunjukkan bahwa kita harus selalu mengampuni tanpa batas. Seperti Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin kita juga menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain. Jika kita tidak mau mengampuni, kita dapat terjebak dalam kepahitan dan kemarahan. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita membiarkan mereka mengendalikan emosi kita. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan. Mengampuni adalah pilihan yang membebaskan. Ketika kita mengampuni orang lain, kita melepaskan mereka dari hutang mereka kepada kita. Kita juga melepaskan diri kita dari beban kemarahan dan kepahitan. Mengampuni bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi kita memutuskan untuk tidak lagi terikat dengan dendam. Meskipun mengampuni tidak selalu mudah, Tuhan akan membantu kita agar di satu titik kita mempunyai kekuatan untuk mengampuni. Semua memerlukan proses. Yang penting kita ada niat memilih untuk mau mengampuni dulu. Ini bukan soal menjadi orang baik, melainkan menjadi orang benar. Karena kita tahu Tuhan yang mempunyai hak untuk membalas. Tugas kita hanya mengampuni. Amin. Alasan 6, sebagai pengingat bahwa ada 7 hal yang mempersatukan orang percaya. Efesus 4 ayat 4-6. Ada satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Rasul Paulus menyebutkan 7 hal yang akan mempersatukan orang percaya dalam unity sesungguhnya. Tidak peduli apa denominasinya, yaitu satu roh, yakni Roh Kudus, yang sama yang tinggal di dalam setiap orang percaya, mempersatukan mereka menjadi satu tubuh. Satu Tuhan, semua orang percaya menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Bapa di surga. Satu iman, orang percaya memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu baptisan, semua orang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu pengharapan, semua orang percaya memiliki satu pengharapan yang sama, yaitu kembalinya Yesus Kristus dan kehidupan kekal. Satu raja, semua orang percaya tunduk kepada satu Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Satu tubuh, orang percaya adalah satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepala dan setiap orang percaya sebagai anggota. Ketujuh hal ini mempersatukan semua orang Kristen, meskipun berasal dari berbagai latar belakang dan budaya. Kesatuan ini bukan berarti keseragaman. Orang percaya masih memiliki keberagaman dalam karunia, talenta, kepribadian, bahkan denominasi. Namun, keberagaman ini justru memperkaya tubuh Kristus dan membuatnya lebih kuat dan efektif dalam melayani Tuhan. Haleluya, amin. Alasan 7, sebagai pengingat ada 7 hal yang harus ditambahkan ke dalam iman. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Angka 7
mengingatkan kita bahwa ada 7 hal yang harus ditambahkan ke dalam iman agar iman kita tidak mati. Ketujuh hal tersebut adalah kebajikan, melakukan perbuatan baik dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, pengetahuan, terus belajar tentang Alkitab dan iman Kristen, penguasaan diri, mengendalikan diri dari keinginan dan hawa nafsu, ketekunan, teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, kesalehan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya, kasih kepada saudara seiman, mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun. 7 hal ini bukanlah syarat keselamatan, tetapi merupakan hal yang harus ditambahkan agar iman tidak cepat mati. Dengan menambahkan 7 hal ini, iman kita dapat terus hidup, bertumbuh, hingga sanggup memindahkan gunung tantangan. Haleluya, amin. Sebagai penutup, kita telah membahas 7 alasan mengapa angka 7 sangat spesial di mata orang Kristen. Sebenarnya masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Akan ada pesan-pesan yang berharga bagi kehidupan kita setiap kita merenungkan pesan yang disampaikan dari setiap bagian Alkitab, termasuk ayat-ayat yang menyampaikan tentang angka 7, baik secara tersurat maupun tersirat. Maka marilah kita terus membaca Alkitab kita, sembari merenungkannya, agar kita mampu menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Haleluya, amin. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan pemikiran Anda tentang angka 7. Like dan subscribe ke channel ini untuk video menarik lainnya tentang Alkitab dan iman Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.